Halo para pecinta sepak bola Indonesia, terutama Timnas. Kembali lagi di channel Zona Timnas Indonesia, channel yang selalu memberikan berita dan kabar tentang Timnas Indonesia terupdate dan terbaru. Kali ini ada kabar dari luar negeri bikin kita semua bersemangat. Sebuah media dari Irak, negara yang juga punya tradisi sepak bola kuat di Asia, mendadak menyoroti skuad terbaru Timnas Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, daftar pemain kita lebih dari setengahnya adalah pemain abroad, profesional yang berkarir di luar negeri. Garuda benar-benar punya wajah baru. Inilah kisah tentang skuad Garuda yang baru, ambisius, dan siap menciptakan sejarah baru. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dia itu. Dua kata yang terdengar sederhana. Tapi saat keluar dari mulut Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala Timnas Indonesia dengan nada dingin itu menyampaikan lebih dari sekadar kalimat. Dua kata yang menandai dinginnya hubungan pelatih dengan salah satu bek paling menjanjikan milik Garuda, Elkan Baggett. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nama Elkan tak lagi terlihat dalam daftar skuad Timnas meskipun publik menanti comeback-nya? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Berkelas, belum banyak yang tahu, tapi kali ini Shane Patinama akhirnya buka suara tentang satu pengalaman yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga menegangkan. Sebuah cerita yang tidak pernah disiarkan di TV, tidak terdengar dari pelatih, bahkan nyaris tak terungkap ke publik. Shane menceritakan momen seram saat membela Timnas Indonesia. Dari balik kaca bus tim, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tak percaya. Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sebuah media dari Irak, negara yang juga punya tradisi sepak bola kuat di Asia, mendadak menyoroti skuad terbaru Timnas Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, daftar pemain kita lebih dari setengahnya adalah pemain abroad, profesional yang berkarir di luar negeri. Garuda benar-benar punya wajah baru. Inilah kisah tentang skuad Garuda yang baru, ambisius, dan siap menciptakan sejarah baru. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Akhirnya pada tanggal 18 Mei 2025, PSSI resmi merilis daftar 32 nama pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk dua laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan yang dihadapi tak main-main. Pertama, China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan 5 hari kemudian, laga tandang kontra Jepang di Suita City Stadium, Osaka. Dua pertandingan ini ibarat final, hidup dan mati. Kalau bisa menyapu bersih dua laga ini dengan kemenangan, maka kans Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 benar-benar terbuka lebar. Saat ini, Indonesia ada di peringkat keempat grup dengan 9 poin. Hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi dan 4 dari Australia. Dua tim teratas lolos langsung. Posisi 3 dan 4 harus berjibaku di babak playoff zona Asia. Yang membuat semua mata tertuju, bahkan hingga ke Timur Tengah, adalah susunan skuad Garuda ini. Sebuah akun media Irak bernama @irakisir langsung membuat postingan mengejutkan. Timnas Indonesia nyalakan kualifikasi. Umumkan daftar skuad berapi-api untuk laga lawan Jepang dan Cina. Mereka menambahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia. Media itu tampaknya benar-benar tak menduga bahwa Indonesia kini punya wajah internasional yang sangat kuat. Mari kita lihat satu persatu. Dari Italia, ada Emil Audero, kiper utama Palermo, dan Jay Itzes.
bek tangguh dari Venezia. Belanda menjadi penyumbang terbanyak. Ada Mace Hilgers, FC20, Tom Hay, Almere City, Calvin Verdonk, NEC Nijmegen, Dean James, Go Ahead Eagles, dan Ivar Jenner, Young FC Utrecht. Dari Inggris, kita punya Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers dan Marcelino Ferdinand yang kini memperkuat Oxford United. Bahkan Ole Romeni yang sebelumnya tampil impresif di Belanda, kini tampil di kompetisi Inggris. Masih ada Shane Patinama yang baru saja dilepas KAS Eupen di Belgia. Joey Pelupesi yang bermain di SK Lommel juga menambah kekuatan lini tengah. Dominasi abroad tak hanya datang dari Eropa, Asia juga berkontribusi besar. Sandy Walsh kini memperkuat Yokohama F. Marinos di J-League, kompetisi paling kompetitif di Asia. Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga aktif di Liga Thailand bersama Bangkok United dan Port FC. Jordi Amat, bek senior, masih jadi andalan Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Sementara itu, Rafael Struijk membela Brisbane Roar di Liga Australia. Dan yang paling mencolok, kiper utama Timnas Indonesia, Martin Paes, adalah pemain andalan FC Dallas di Major League Soccer, Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan pemain lokal? Jangan salah, media Irak juga menyoroti pemain-pemain dalam negeri yang performanya makin tajam. Rizky Ridho adalah pilar kokoh di pertahanan. Egy Maulana Fikri masih jadi andalan serangan cepat. Lalu ada nama-nama seperti Ramadan Sananta, Nadeo Argawinata, dan Witan Sulaiman yang juga siap unjuk gigi. Di belakang mereka ada sekelompok bintang lokal yang bersinar, tulis media Irak. Media Irak menulis lebih jauh. Mereka bilang Timnas Indonesia sekarang bukan tim yang biasa-biasa saja. Mereka melihat adanya semangat, keberanian, dan ambisi besar untuk bersaing bahkan dengan tim-tim kuat di Asia. Indonesia disebut sebagai tim nasional yang baru dan ambisius, tidak takut pada tim besar, sedang bersiap untuk membuat sejarah berkat skuad profesional yang mengembalikan prestis sepak bola Indonesia di panggung Asia dan dunia. Dan ini bukan cuma kata-kata manis, hasilnya pun mulai terasa. Indonesia menaklukkan Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0, lalu menang 1-0 atas Bahrain. Dalam dua pertandingan itu, kita bukan cuma menang, tapi benar-benar mendominasi. Pemain abroad menunjukkan kualitas, pemain lokal tampil solid. Kombinasi yang membuat Garuda terbang lebih tinggi. Kini harapan besar disematkan pada dua laga berikutnya, lawan Cina dan Jepang. Kita tahu Jepang adalah raksasa Asia. Tapi Timnas Indonesia bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Kita punya pertahanan kuat, lini tengah kreatif, dan serangan tajam. Inilah momentum emas. Tapi untuk membuat sejarah, tim ini butuh lebih dari sekadar pemain hebat. Mereka butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia. Dari stadion, dari rumah, dari media sosial. Semangat Garuda tak akan lengkap tanpa sorakan para pendukungnya. Jadi teman-teman, kita sekarang tidak sedang bermimpi lagi. Kita sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis. Timnas Indonesia yang baru, kuat, berani, dan bersinar. Apakah mereka bisa menembus Piala Dunia 2026? Kita doakan bersama dan dukung bersama dengan menuliskannya di kolom komentar. Dan yang pasti, Garuda tak lagi terbang rendah. Tapi Garuda kini terbang lebih tinggi, menuju panggung dunia. Like video ini kalau kamu bangga dengan Timnas saat ini. Share video ini biar semua tahu kekuatan baru Garuda. Dan subscribe channel ini untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Dia itu. Dua kata yang terdengar sederhana. Tapi saat keluar dari mulut Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala Timnas Indonesia dengan nada dingin itu menyampaikan lebih dari sekadar kalimat. Dua kata yang menandai dinginnya hubungan pelatih dengan salah satu bek paling menjanjikan milik Garuda, Elkan Baggett. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nama Elkan tak lagi terlihat dalam daftar skuad Timnas meskipun publik menanti comeback-nya? Simak fakta lengkapnya hingga selesai.
tepat pada 18 Mei 2025, publik sepak bola Indonesia menyambut pengumuman daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan TC di Bali. TC ini bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi dua laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Cina dan Jepang. Namun, satu hal langsung mencuri perhatian. Tidak ada nama Elkan Bagot. Padahal, beberapa hari sebelumnya, Elkan terlihat di Bali. Ia difoto oleh fans saat berada di sebuah lokasi wisata. Sontak, spekulasi bermunculan. Fans mengira Elkan akan kembali memperkuat timnas. Namun, kenyataannya berkata lain. Untuk memahami situasi ini, kita harus mundur ke awal 2024. Setelah Piala Asia di mana Indonesia takluk dari Australia 0-4 di babak 16 besar, Elkan mulai menghilang dari skuad. Pada Maret 2024, Shin Tae-yong mengonfirmasi Elkan sedang cedera. Karena itu, ia absen dari FIFA Matchday dan juga Piala Asia U33 pada April. Namun, pada akhir April, Elkan pulih dan kembali bermain untuk Bristol Rovers di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Lalu, momen penting terjadi. Pada 9 Mei 2024, Indonesia menghadapi Guinea U23 dalam playoff terakhir menuju Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia sangat kekurangan pemain belakang berpengalaman. Shin Tae-yong pun memanggil Elkan. Tapi Elkan menolak. Rumor menyebutkan bahwa Elkan sudah merencanakan liburan musim panas bersama kekasihnya, Katie Marsden. Penolakan tersebut menjadi titik balik. Sejak itu, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil Elkan, termasuk untuk FIFA Matchday Juni, September, Oktober, dan November 2024. Dalam sebuah wawancara bersama Exco PSSI, Arya Sinulinga, pertanyaan yang selama ini ditahan, akhirnya dilontarkan secara langsung. Apa sebenarnya masalahnya, Coach? Supaya publik tahu. Shin Tae-yong menjawab dengan dingin, tanpa basa-basi. Mungkin lebih baik Elkan Bagot yang berbicara. Langsung dari dia, itu jadi lebih masuk akal. Sebuah pernyataan singkat, tapi padat makna. Arya menegaskan bahwa semua keputusan soal pemain adalah hak penuh pelatih. Dan Shin menyambung, saya ini memang bukan orang Indonesia, tapi saya pelatih kepala timnas Indonesia. Siapapun yang mau pakai lambang Garuda di dadanya, harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan sampai mengecewakan masyarakat dan supporter. Pernyataan ini menandakan bahwa bagi Shin, bukan soal skill atau teknik semata, tapi soal komitmen dan mentalitas. Elkan Bagot awalnya adalah simbol dari generasi abroad yang diharapkan bisa mengangkat prestasi Garuda. Tinggi, tangguh, berpengalaman di luar negeri. Tapi sepak bola bukan hanya tentang kualitas. Banyak fans yang awalnya mendukung Elkan kini mulai kecewa. Beberapa menyayangkan sikapnya yang terlihat ogah-ogahan memperkuat timnas. Namun ada juga yang membelanya, menyebut bahwa ia masih muda dan layak diberi kesempatan kedua. Tanpa Elkan, siapa yang dipilih? Patrick Kluivert memasukkan nama-nama solid. Jay Idzes, Mace Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner. Lini belakang tetap kuat dan bahkan lebih stabil. Artinya, timnas tidak lagi bergantung pada Elkan. Garuda tetap bisa terbang tanpa sang big man. Kasus Elkan Bagot adalah cerminan dari pentingnya komitmen dalam dunia sepak bola modern. Apalagi ketika kita bicara tentang lambang negara. Dalam sistem yang dijalankan Shin Tae-yong dan PSSI sekarang, hanya pemain yang siap secara mental, fisik, dan loyalitas yang bisa bertahan. Nama besar atau bermain di luar negeri tidak menjamin tempat di skuad. Yang menjamin adalah sikap, baik saat dibutuhkan maupun saat ditekan. Elkan masih muda, baru 22 tahun. Jalan kariernya masih panjang. Tapi untuk saat ini, timnas Indonesia sudah memilih untuk fokus pada mereka yang hadir dan siap. Mungkin suatu hari nanti, Elkan akan bicara, akan menjelaskan alasannya. Tapi satu hal yang pasti, Garuda tidak boleh berhenti terbang hanya karena satu sayapnya tidak kembali. Karena saat satu pintu tertutup,
Yang lain terbuka lebar untuk mereka yang benar-benar siap memperjuangkan merah putih. Kalau kamu merasa Elkan masih pantas dapat kesempatan kedua, tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurutmu keputusan STW dan Kluivert sudah tepat, tulis juga pendapatmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita bukan hanya bicara bola, kita bicara Garuda. Berkelas, belum banyak yang tahu, tapi kali ini Shane Patinama akhirnya buka suara tentang satu pengalaman yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga menegangkan. Sebuah cerita yang tidak pernah disiarkan di TV, tidak terdengar dari pelatih, bahkan nyaris tak terungkap ke publik. Shane menceritakan momen seram saat membela Timnas Indonesia. Dari balik kaca bus tim, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir tak percaya. Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Di mata banyak orang, pemain Timnas hanya bertugas bermain bola, tampil 90 menit, mencetak gol, dan pulang. Tapi kisah Shane Patinama membuktikan bahwa membela negara jauh lebih dari sekadar pertandingan. Pada 16 November 2023, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Irak. Ini bagian dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara teknis, ini pertandingan besar. Tapi yang terjadi di luar lapangan jauh lebih besar dari itu. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda Algemeen Dagblad, Shane mengungkap pengalaman tak biasa selama perjalanan ke stadion di Irak. Kami tidak naik bus dengan tenang, tidak ada pemandangan santai atau penggemar yang melambai. Yang ada hanya pos pemeriksaan 1, 2, 3, dan terus berlanjut. Menurut Shane, setiap pos dijaga oleh tentara bersenjata lengkap. Beberapa kendaraan bahkan punya senjata berat yang dipasang di atasnya. Bukan senjata ringan, senjata militer. Saya ingin mengambil video. Rasanya ini sesuatu yang harus saya abadikan. Tapi saya urungkan niat itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka akan bereaksi, katanya. Shane bukan takut karena tidak berani, tapi ia sadar ini bukan tempat biasa. Ini bukan stadion biasa. Dan yang mereka hadapi bukan hanya lawan dari sisi sepak bola, tapi juga risiko dari sisi keamanan. Meski kondisi di luar stadion menegangkan, Shane dan tim tetap harus bermain. Fokus harus tetap penuh. Sayangnya pertandingan itu tak berjalan baik. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak. Skor yang mencolok, tapi yang tak banyak tahu bahwa pemain-pemain Garuda sebenarnya telah melewati tekanan yang sangat besar, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Bagi Shane, pertandingan di Irak itu menjadi salah satu laga paling emosional. Kenapa? Karena di situ dia mencetak gol internasional pertamanya. Di tengah ketegangan, dia berhasil menyumbangkan 1 gol untuk Merah Putih. Saya mencetak gol internasional pertama saya di sana. Di tengah atmosfer seperti itu, rasanya tidak bisa dijelaskan, ujarnya. Beberapa bulan sebelum laga di Irak, Shane menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Argentina 19 Juni 2023 di Jakarta. Lawan yang dihadapi, juara dunia 2022. Meski Lionel Messi absen karena cedera, Argentina tetap tampil dengan para bintang besar seperti Angel Di Maria, Leandro Paredes, dan Emiliano Martinez. Shane turun sebagai starter, bermain 45 menit. Bukan sekadar pengalaman sepak bola biasa, tapi kenangan seumur hidup. Saya debut melawan Argentina. Messi memang absen, tapi tetap luar biasa. Nama-nama besar itu satu lapangan dengan saya, kata Shane. Shane Patinama lahir di Belanda, tapi sejak dinaturalisasi, ia menunjukkan semangat luar biasa membela Indonesia. Ia memilih Indonesia bukan karena faktor popularitas, tapi karena darah ayahnya
karena akar keluarganya, dan karena ingin memberikan sesuatu yang besar untuk negara ini. Dalam berbagai kesempatan, Shane menyebut bahwa dirinya merasa terhormat bisa mengenakan seragam merah putih. Meski ia berasal dari sistem sepak bola Eropa yang rapi dan modern, ia tetap siap menghadapi tantangan unik saat membela timnas di kawasan Asia, termasuk kondisi cuaca, lapangan, hingga keamanan seperti di Irak. Cerita Shane membuka mata kita. Banyak hal yang tidak kita lihat di layar kaca. Perjalanan panjang, jet lag, tekanan mental, perbedaan budaya, bahkan situasi yang bisa membahayakan nyawa. Tapi di balik itu semua, mereka tetap tampil. Mereka tetap berdiri tegak saat lagu kebangsaan berkumandang. Dan mereka tetap mengerahkan segalanya untuk membuat bangsa ini bangga. Kini, Shane Patinama menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Garuda. Meski sempat mengalami cedera dan dilepas klubnya KAS Eupen, semangatnya tak padam. Ia disebut-sebut sebagai pemain yang punya loyalitas tinggi, dedikasi yang kuat, dan bisa diandalkan dalam pertandingan-pertandingan besar. Dalam banyak laga penting, Shane menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga matang secara emosional. Cerita Shane Patinama mengingatkan kita satu hal penting. Membela negara bukan hanya soal gol, assist, atau kemenangan, tapi juga soal keberanian, kesabaran, dan kesetiaan. Tidak semua pemain bisa menghadapi tekanan seperti yang ia alami di Irak. Tidak semua pemain bisa mengubur rasa takutnya, hanya demi satu hal, mengangkat harga diri bangsa. Shane Patinama adalah contoh bahwa Garuda bukan cuma terbang karena sayap, tapi juga karena hati. Like video ini kalau kamu bangga dengan Shane Patinama. Share biar lebih banyak orang tahu perjuangan para pemain timnas. Dan subscribe buat terus dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Wow, gegerkan Asia Tenggara. FAM sombong tolak ajakan pertandingan mini dari PSSI. Pertandingan ini untuk persiapan timnas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan santai dan berkelas dikomentari oleh Alex Pastor Malaysia. Negara mana itu? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, secara mengejutkan menolak undangan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI untuk mengikuti turnamen mini persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang rencananya digelar di Jakarta bulan depan. Namun, yang membuat publik Indonesia benar-benar geram bukanlah soal penolakan itu semata, melainkan cara FAM menyampaikan penolakan tersebut. Arogan, merendahkan, dan terkesan melecehkan niat baik PSSI. Dalam pernyataan resminya yang tersebar luas di media sosial, Presiden FAM, Datuk Hamidin Amin, mengatakan, "Kami menghargai ajakan dari pihak PSSI, tapi Malaysia tidak butuh turnamen seperti itu. Kami lebih memilih menghadapi lawan-lawan yang lebih berkualitas, bukan hanya untuk sekadar latihan bersama seperti yang ditawarkan Indonesia." Timnas Malaysia sedang fokus ke level yang lebih tinggi, bukan bermain di turnamen yang tidak jelas kepentingannya. Pernyataannya tersebut langsung membuat publik Indonesia naik pitam. Banyak netizen menilai pernyataan Datuk Hamidin tidak hanya menyombongkan kualitas tim Malaysia yang belum stabil, tapi juga meremehkan inisiatif PSSI yang sejak awal ingin membangun solidaritas dan kompetisi sehat di kawasan ASEAN. Salah satu netizen berkomentar yakni Abu Dianto 9158, "Hei Malaides, kamu itu tim lemah, jangan sok-sokan. Kalian aja kesusahan lewati kualifikasi Piala Dunia," ungkapnya dengan marah dan tegas. Menanggapi pernyataan yang mengundang kontroversi tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih untuk merespons dengan elegan dan menohok. "Kami tidak akan membalas dengan pernyataan yang emosional,"
Undangan ini kami layangkan dalam semangat sportivitas dan persiapan bersama sebagai sesama negara ASEAN. Jika ada yang merasa terlalu hebat untuk bekerja sama, yaitu pilihan mereka. Kami akan fokus pada yang mau maju, bersama saja, tegas Erik yang sangat kesal. Tidak cuman itu, asisten pelatih timnas Indonesia yakni Alex Pastur juga memberikan komentar berkelas namun bernada tajam. Kami ingin uji coba melawan tim-tim dengan semangat juang, bukan ego besar. Kami tidak melihat siapa yang menolak, tapi siapa yang bersedia membangun masa depan sepak bola Asia Tenggara bersama. Meski tanpa kehadiran Malaysia, turnamen mini ini dipastikan tetap berlangsung dengan partisipasi dari beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Memang Malaysia itu negara di mana? Apakah negara besar kok sombong betul, ungkap Alex dengan nada kesal. Bahkan menurut kabar terakhir, satu tim dari Timur Tengah juga menunjukkan ketertarikan untuk ikut serta. Kondisi ini justru membuat atmosfer turnamen menjadi lebih fokus, tanpa drama berlebihan. Namun, publik pecinta sepak bola tanah air tetap kecewa dengan sikap arogan dari FAM. Banyak yang merasa bahwa Malaysia melewatkan kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas tim mereka sendiri. Jika bukan karena arogansi, lalu karena apa? Bagaimana menurut kalian? Apakah sikap FAM ini menunjukkan keengganan untuk bersatu di kawasan ASEAN, atau justru tanda bahwa mereka mulai kehilangan arah dan iri dengan Indonesia yang sukses dalam membangun timnasnya? Kalau kamu punya pendapat soal konflik panas ini, tuliskan di kolom komentar. Dan juga like jika kamu dukung PSSI tetap jalan terus tanpa si Malaysia yang arogan dan sombong, serta subscribe untuk terus update berita dan kabar panas dunia sepak bola, hanya di channel ini. Indonesia di ujung jurang. FIFA jatuhkan sanksi mematikan jelang laga krusial lawan Cina dan Jepang. Impian Piala Dunia terancam hancur berkeping. Apa dosa tim Garuda? Siapa yang salah dan siapa yang harus tanggung jawab? Angin panas berembus ke markas timnas Indonesia. Dan kali ini bukan dari lawan di lapangan, melainkan dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut secara resmi menjatuhkan sanksi keras kepada timnas Indonesia tepat di saat persiapan menghadapi dua lawan paling menentukan, Cina dan Jepang, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini seketika menggegerkan jagat sepak bola nasional dan menyulut amarah warganet. Sanksi mematikan ini dijatuhkan FIFA buntut dari ulah sebagian supporter yang bertindak di luar batas saat laga panas kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025 lalu. Dalam pertandingan yang dimenangkan dramatis oleh timnas Indonesia dengan skor tipis 1-0 lewat gol heroik dari Ole Romeni, suasana di tribun justru membara oleh teriakan-teriakan bernada kebencian dari supporter yang tak bisa menahan emosi. FIFA yang dikenal tidak main-main dengan pelanggaran disiplin, langsung mengayunkan palu keadilan. Dua sanksi besar pun dijatuhkan. 1. PSSI didenda sebesar $25.000 Amerika atau hampir setengah miliar rupiah, angka yang bukan main-main di tengah persiapan intensif menuju babak akhir kualifikasi. Kedua, kapasitas stadion pada laga kandang melawan Cina dipotong 15%, yang berarti ribuan supporter setia Garuda dipastikan tidak bisa mendukung langsung dari dalam stadion. Ini bukan sekadar sanksi, ini tamparan keras di wajah sepak bola nasional. Saat pasukan Patrick Kluivert tengah berjuang mati-matian menjaga peluang lolos ke putaran keempat, kabar buruk ini datang seperti badai di tengah pelayaran. Padahal, laga melawan Cina pada 5 Juni di SUGBK dan tandang ke Jepang pada 10 Juni nanti adalah dua momen paling krusial. Indonesia kini duduk di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 8 laga, posisi yang masih mungkin membawa mereka ke fase berikutnya.
tapi hanya jika berhasil menambah poin di 2 laga terakhir. Jika terpeleset sedikit saja, posisi kelima dan keenam berarti game over alias tersingkir dari peta persaingan Piala Dunia. Sementara itu, tekanan makin menggila, baik di lapangan maupun di luar, terutama dari publik yang mulai mempertanyakan kesiapan PSSI dalam mengendalikan atmosfer supporter. Pertanyaan untuk kalian semua, para pecinta timnas. Apakah PSSI sudah cukup tegas terhadap ulah supporter yang merugikan timnas sendiri atau justru terlalu lunak hingga akhirnya membawa bencana? Jangan lupa tekan like jika kamu dukung timnas tetap fight hingga akhir. Subscribe sekarang juga untuk kabar terpanas, fakta tercepat, dan drama sepak bola yang tak akan kamu temukan di tempat lain. Maarten Paes bongkar kisah mengharukan yang tak pernah diungkapkan. Pilih Indonesia karena neneknya, bukan karena paksaan. Mimpi menjadi nyata lewat air mata yang tak terlihat. Kisah nenek dari Kediri jadi penggerak jiwa Garuda di dada Paes. Tak pernah menyesal, malah bangga sampai merinding. Kiper Eropa ini lebih cinta merah putih dari banyak pemain lokal. Simak kisahnya. Kisah inspiratif datang dari Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia yang baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik. Paes, yang lahir dan besar di Belanda, mengaku tidak pernah sedikit pun menyesal telah memilih mengenakan seragam Garuda di dadanya. Keputusan yang disebutnya sebagai keajaiban nyata dalam hidupnya. Di balik keputusannya membela Indonesia, tersimpan sebuah cerita mengharukan tentang nenek tercinta yang menjadi cahaya penuntunnya. Resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024, Paes bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia datang dengan hati penuh cinta dan sejarah keluarga yang kental, aroma Indonesia. Neneknya yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, menjadi sosok yang menanamkan semangat nasionalisme dan budaya Indonesia sejak ia kecil. Tak tanggung-tanggung, sang nenek bukan hanya sosok pengasuh, tapi juga guru sejarahnya sendiri di sekolah, tempat di mana kisah-kisah tentang Indonesia dan Perang Dunia terungkap hanya kepadanya. Nenek saya adalah ibu baptis saya. Kami sering masak bersama makanan Indonesia saat saya kecil, ujar Paes penuh emosi. Dia bercerita soal masa kecilnya, juga masa kelam saat berada di kamp Jepang. Cerita itu tidak pernah dia bagikan ke siapapun, hanya ke saya. Cerita itu membuat hubungan mereka begitu dalam. Setelah sang nenek wafat, Paes merasa harus melakukan sesuatu untuk mengenangnya. Dan pilihan untuk membela timnas Indonesia adalah penghormatan kecil dengan arti besar. Saya tidak pernah menyesali keputusan ini. Saya mencintainya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ucapnya tegas. Kini, Maarten Paes telah mengantongi 8 caps bersama timnas Indonesia dan bersiap untuk laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, ia akan absen di laga melawan Cina pada 5 Juni 2025 karena akumulasi kartu, tapi akan kembali membentengi gawang Garuda dalam lawatan berat ke Jepang pada 10 Juni. Pertanyaan untuk kalian semua yang cinta merah putih. Apakah Maarten Paes sudah menunjukkan rasa nasionalisme yang bahkan lebih dalam dari banyak pemain lokal? Dan pantaskah ia menjadi simbol perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Like jika kamu merasa terharu dengan kisah Paes dan bangga punya pemain seperti dia. Subscribe sekarang untuk terus mengikuti cerita inspiratif, panasnya drama sepak bola, dan perjuangan Garuda menuju pentas dunia.
Timnas Indonesia bersiap untuk pertarungan penentuan hidup mati lawan Cina dan Jepang. Siapa yang siap tempur dan siapa yang gagal tampil? Kabar cedera, pemulihan, hingga kedatangan bintang-bintang Garuda di Bali bikin deg-degan. Maarten Paes dan Marcelino dipastikan hilang dari line-up inilah. Update panas yang bisa mengubah skenario lolos ke Piala Dunia 2026. Simak beritanya hingga selesai. Suasana jelang dua laga penentuan melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni 2025. Benar-benar seperti menunggu ledakan bom waktu. Timnas Indonesia kini berada di titik kritis dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dan kabar terbaru dari markas Garuda bikin jantung fans berdetak 2 kali lebih cepat. PSSI telah resmi menjadwalkan pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Lokasi yang dipilih tak hanya karena strategis, tapi juga demi menjaga suasana tenang dan fokus para pemain. Namun, bukan Timnas Indonesia namanya kalau persiapan tanpa drama. Kabar buruk langsung menghantam. 2 pemain kunci, Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes, dipastikan absen di laga kontra Cina karena akumulasi kartu. 2 nama ini adalah tulang punggung skuad, dan kehilangan mereka jelas jadi kehilangan besar. Namun badai belum berhenti di situ. Kevin Dix, bek tangguh andalan Garuda, masuk daftar pemain dengan cedera hamstring serius. Menurut data terbaru dari Transfermarkt, Dix bahkan diprediksi absen hingga 30 Juni 2025 alias berpotensi melewatkan seluruh laga sisa. Di tengah kabar yang menyesakkan itu, datang secercah cahaya dari Belanda. Dean James, yang sebelumnya menderita cedera hamstring, telah dinyatakan pulih total oleh klubnya, Go Ahead Eagles. Ia sudah cukup bugar untuk masuk ke daftar pertandingan, dan ini jadi harapan baru di lini belakang Indonesia. Lebih bikin heboh lagi, Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam sudah lebih dulu tiba di Bali sebelum TC dimulai. Kehadiran Asnawi, yang sudah absen dalam 2 jendela internasional terakhir, langsung memantik spekulasi. Apakah ia akan kembali memperkuat skuad Garuda? Fans pun mulai berspekulasi liar di media sosial. Apakah ini isyarat bahwa Asnawi akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Dix, atau hanya sekadar liburan singkat? Yang jelas, kesiapan fisik dan mental skuad Garuda kini sedang diuji habis-habisan. 2 pertandingan tersisa akan jadi final sesungguhnya, dan setiap keputusan, setiap kehadiran pemain bisa jadi penentu nasib Indonesia di panggung dunia. Pertanyaan untuk kalian, penggila Garuda sejati. Dengan absennya beberapa pilar penting dan munculnya kejutan baru seperti Dean James and Asnawi, apakah Timnas Indonesia masih punya peluang realistis untuk lolos ke babak berikutnya? Atau ini justru awal dari akhir? Jika kamu tetap percaya Timnas Indonesia bisa bangkit dan melawan segala rintangan, subscribe sekarang juga untuk update tercepat, gosip terpanas, dan detik-detik dramatis perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026.